Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa siswi kelas 9 MTS Ma'arif NU 1 Kemenanjen yang saya cintai. Pada kesempatan pagi kali ini saya di pertemuan kali ini kita akan membahas bersama, sudah memasuki ke bab ke-6, bela negara dalam konteks NKRI bagian yang pertama. Dimohon kalian menyiapkan alat tulis, barangkali ada hal-hal yang harus dicatat, monggo silakan kalian catat dengan baik, dengan seksama. Sebelumnya, marilah kita awali bersama kegiatan pembelajaran kali ini bersama dengan menengadah mohon kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dan mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasul wa bil qur'ani imam wa bil kabati qiblatan mu'minina ikhwan. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke bab 6, bela negara dalam konteks NKRI. Pengertian untuk yang pertama adalah makna bela negara. Bela negara itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, negara Republik Indonesia ini dalam apa? Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini adalah sikap sikap dan perilaku. Sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita akan tentu saja ini kaitan dengan sikap, maka dimohon kalian setelah pembelajaran ini mampu untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa dan negara yang terkait dengan pertahanan negara. Kemudian menurut John F. Kennedy, itu Presiden Amerika, mengatakan jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Ini adalah sikap patriot sikap yang mencintai terhadap bangsa dan negaranya. Lah ungkapan ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Adapun yang kedua, kalau tadi adalah maknanya, kemudian untuk yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, paling tidak ada 6 peraturan perundang-undangan yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama UUD Negara Republik Indonesia. Bela negara diatur dalam UUD 1945, yaitu simbolnya adalah dalam pasal 27 UUD 1945 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan kita bahas. Untuk yang pertama adalah dalam pasal 27 ayat 3.
berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lah ini bahwa menunjukkan bahwa keamanan pertahanan negara itu berarti bukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari TNI Polri, bukan, tapi seluruh warga negara. Nah, di sini setiap warga negara itu punya, di sana ada kata-kata berhak ya. Berhak. Kita ingat bahwa di kelas 7 sudah saya sampaikan, hak adalah sesuatu yang menjadi kewenangan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, itu hak. Dan kemudian yang kedua adalah wajib. Warga negara itu punya kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib, kita tahu bahwa wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Nah ini. Lah oleh karenanya setiap warga negara itu mempunyai hak. Punya hak. Boleh ikut, boleh tidak lah. Kata-kata berhak ini nanti punya implikasi dalam keadaan yang normal. Catatan itu ya. Jadi dalam keadaan yang normal kita itu punya hak untuk menjadi TNI atau Polri. Kalian boleh mendaftar ya, tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa saja boleh mendaftar. Ini kaitannya dengan berhak. Dan kalau yaitu dan wajib, kalau wajib itu dalam keadaan yang memaksa, sehingga negara punya mobilitas bagaimana agar mempertahankan negara dari ancaman-ancaman yang membahayakan proses kelangsungan kehidupan kenegaraan. Nih. Kemudian pasal yang kedua, pasal 30. Dalam pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta, ikut wajib ya, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini kalian harus hafal pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ini belum pernah tidak keluar di ujian. Oleh karenanya kalian pahami itu. Bedanya kalau pasal 27 adalah awalnya adalah setiap, namun kalau pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap. Ini ya. Sehingga usahakan kalian bisa mengidentifikasi. Identifikasi itu memilah-milah. Ini. Kemudian pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat, keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAM-RATA. Singkatannya adalah SIS-HANKAM-RATA, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, di sini TNI dan kepolisian ini sebagai kekuatan utamanya, sedangkan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Mendukung siapa? Yang mendukung TNI, Polri. Itu. Kalau sekarang umpamakan contohnya sekarang yang lagi digencar-gencarkan adalah mengatasi COVID, maka sebagai warga negara kita wajib untuk mendukung, mensukseskan program pemerintah terkait dengan pelaksanaan keamanan negara. Oleh karenanya kalau ada himbauan besok tanggal 6 dan 7 itu tidak boleh bepergian,
ya mestinya kalian harus mentaati aturan itu. Kemudian yang keempat, pasal 30 ayat 3 yang berbunyi tentara TNI terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara sebagai alat yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ini tugas TNI ya. Ini tugas TNI ini. Tolong kalian pahami, nanti akan bedakan antara tugas TNI dan tugas Polri. Sekali lagi, tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ini pasal 30 ayat 4. Ya, ini polisian, tugas polisi ya. Kepolisian negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan tantrib lah ya, keamanan dan kamtib, keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kalau TNI adalah intinya adalah menjaga kehormatan dan kedaulatan negara, tapi kalau ini adalah melayani masyarakat ya, serta untuk menegakkan hukum. Ini bedanya. Kemudian pasal 30 ayat 5 berbunyi susunan dan kedudukan TNI, Polisian Negara Indonesia, kewenangan. Ini adalah terkait dengan tugas-tugas dan kepolisian ya, kepolisian dan TNI. Ini susunannya dan sebagainya. Ini diatur di dalam pasal 30 ayat 5. Para siswa yang saya cintai, masuki yang kedua. Kalau tadi adalah diatur dalam UUD ada 5. Kemudian yang selanjutnya dalam ketetapan MPR atau sering-sering disingkat TAP MPR. Di dalam TAP MPR yaitu TAP MPR nomor 4 Romawi ya, MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kemudian yang berikutnya adalah dalam undang-undang. Kita ingat bahwa undang-undang, siapa yang berhak untuk membuat undang-undang? Undang-undang itu yang membuat adalah dari pemerintah, yaitu presiden bersama dengan DPR. Ini buatannya adalah membuat undang-undang. Dalam undang-undang itu muatan 5 hal. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara atau tentang TNI, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI lagi, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ya. Di sana menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Artinya TNI Polri adalah pejabat negara, bukan pejabat pemerintah daerah, yaitu pejabat pemerintah pusat. Maksudnya seperti itu. Kemudian juga akan kita ketahui tentang refleksi atau perjuangan di dalam mempertahankan NKRI yang sudah pernah ya, yang sudah dilaksanakan ya. Ini adalah perwujudannya. Yang pertama adalah perjuangan fisik ya. Nanti ada perjuangan non fisik. Perjuangan fisik itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tanggal 19 September tahun 45
terjadi insiden Surabaya yang bermula dari orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di Hotel Yamato Tunjungan ya. Ini menimbulkan kemarahan arek-arek Surabaya, sehingga arek-arek Surabaya menyerbu hotel tersebut. Akhirnya bendera itu naik, diturunkan, disobek warna birunya, kemudian dinaikkan kembali, dikibarkan kembali dengan bendera hanya merah putih saja. Nih, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini dimulai tanggal 15 Oktober tahun 1945 sampai 20. Ini 5 hari ya, 5 hari. Ya, tanggal 20 Oktober selesai. Kurang lebih sebanyak sekitar 2000 pasukan Jepang perang dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan para pemuda pada waktu itu. Peristiwa ini memakan banyak korban, baik dari Jepang maupun dari rakyat Indonesia. Kemudian pertempuran Surabaya tanggal 10 November. Surabaya 10 November ini yang si terkenal ya, Bung Tomo. Bung Tomo itu hanya penyiar radio, mereka dapat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan Jenderal Malabi ya. Ini pertempuran diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari divisi India ke 23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi. Nah, ini Brigadir Malabi ini satu-satunya gubernur jenderal yang dibunuh ya, yang satu-satunya itu gubernur jenderal dalam jenderal yang ditembak ya, atau dibunuh dalam medan peperangan. Kalau yang lainnya belum ada kabar. Ini yang luar biasa. Nah, ini yang membunuh siapa? Yang jelas itu adalah santri, namanya Amir Fatah ya. Amir Fatah, seorang santri tambak beras ya. Amir Fatah aslinya adalah sini, orang Cilacap, tempatnya adalah Kroya. Selamat untuk orang Kroya. Dulu ini merupakan orang yang luar biasa, dan konon itu bisa larinya itu mabur karena sudah dijaga ketat, berlapis-lapis penjagaan sampai ke jenderal, tapi dapat tembus dan tidak diketahui oleh para pengawal jenderal. Itu nggak diketahui saat itu, sehingga ini punya ilmu panglimunan yang luar biasa ya. Ini santri mas ya. Kemudian pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran ini diawali dari kedatangan tentara Inggris ya, dipimpin oleh Brigjen Battle di Semarang tanggal 20 Oktober 45 yang membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena Sekutu diboncengi oleh Nika. Ini gaya tentara Belanda ya, dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadi perlawanan dari TKR dan para pemuda saat itu. Kemudian pertempuran Medan area, ini di daerah Medan ya, Medan Sumatera Utara. Juga tentara Sekutu diboncengi Nika, serdadu Belanda di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan tanggal 9. Kemudian
tanggal 13 Oktober itu terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda. Nika itu yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Inilah perjuangan mempertahankan karya Indonesia setelah Indonesia merdeka, awal Indonesia merdeka, kemudian sudah TNI bersama dengan segenap rakyat ya, itu mengadakan perlawanan terhadap para penjajah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Ini terjadi pada tanggal 21 November. Itu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun ultimatum itu, ancaman itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Bandung. Oleh karena itu untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret ya tahun 46 Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan kota Bandung. Kemudian pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung tanggal 23 Maret 46 para pejuang ini menyerang markas-markas itu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikan dalam sebuah lagu Halo Halo Bandung. Ini peristiwa di Bandung. Kemudian berikutnya adalah pertempuran Margarana tanggal 22 sampai 3 Maret 46 Belanda mendarat di Bali. Saat itu Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Jogja untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI Belanda. Sekembalinya dari Jogja, resimennya dalam keadaan terpencar. Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 45. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang sangat minim, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan namanya. Pertempuran Puputan ya Puput, yang pertempuran yang terakhir di Margarana sebelah utara Tabanan Bali, hingga Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Ini ya, walaupun sudah tahu kekuatan yang kurang, namun keberaniannya luar biasa. Inilah ya, kemudian perlawanan terhadap agresi Belanda. Dalam Belanda selalu berusaha untuk menguasai Indonesia dengan berbagai macam cara. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi sebanyak 2 kali. Agresi Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 47 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh RIS Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian agresi Belanda dilakukan pada tanggal 19 Desember 48, diawali dengan serangan terhadap Jogja, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Bung Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian yang berikutnya perang gerilya. Perlawanan ini juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, kucing-kucingan ya, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara
Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu jenderal pimpinan perang gerilya adalah Jenderal Sudirman. Ini adalah dari Banyumas ya, luar biasa. Ini modelnya kucing-kucingan. Kalau sekiranya kuat menyerang, tapi kalau sekiranya enggak, atok-atok. Tukang macul, atok-atok berubun, atok-atok repek, pokoknya membo-membo dan yang luar biasa. Ini namanya perang gerilya. Lah kemudian yang kedua, perjuangan pertahanan negara kesatuan Indonesia melalui jalur diplomasi. Kalau tadi secara fisik, cara ini adalah dengan perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Linggarjati satu perundingan antara Indonesia di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, 15 November 46, dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 47. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda disebut Komisi Jenderal ya, dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.C. van Mook. Perundingan hasil perundingan terdiri dari yang pertama, Belanda mengakui secara de facto tapi enggak secara de jure ini atas Jawa, Sumatera dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 49. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Kemudian yang keempat, RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uninya. Ini pintar lagi untuk yang keempat, Commonwealth, negara persemakmuran ya. Jadi Indonesia hanya jadi boneka. Yang kedua adalah Renville. Jadi ini terjadi di atas kapal Renville ya, sebagai tempat perundingan Indonesia dan Belanda dengan 3 komisi ya, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya, ini pihak ketiganya. Namun ingat-ingat, mereka semuanya adalah bersekutu dengan Belanda. Dalam perundingan Renville ini Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. RIS jajar kedudukannya dalam bumi Indonesia Belanda. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kuasaannya kepada pemerintah federal sementara. RIS, Republik Indonesia, menjadi negara bagian dari RIS. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilu untuk membentuk konstitusi RIS. Tentara Indonesia di daerah kedudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Indonesia. Perjanjian Rembroyen, ini perjanjian dan titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara Indonesia Belanda. Berhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan, tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Tanggal 4 April 49 dilakukan perundingan di Jakarta, dipimpin Merle Chauhan, anggota komisi dari Amerika. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr.
Muhammad Rum. Pernyataan pemerintah Indonesia dibacakan. Isinya, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah menghentikan perang gerilya. Kedua belah pihak kerjasama dalam hal pembalian perdamaian dan keamanan. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi KMB, konferensi meja bundar, yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang berisi antara lain sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Jogja. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember 1948. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS. KNB, konferensi meja bundar, akan diadakan secepatnya di Den Haag sesuai dengan pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jogja. Kemudian yang ini adalah konferensi meja bundar. Ini terjadi tanggal 23 sampai 2 November tahun 1949. Hasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang terbentuk negara federal, yaitu negara RIS. Ada 4 hal yang penting menjadi kesepakatan dalam KMB, itu pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Bung Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 49-1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Ini utang apa? Utang Belanda terhadap negara-negara karena kalah perang. Nih. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jaga kesehatan dan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya, itu adalah milik Allah. Bila salah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.